bulan yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi adalah Rajab Mudhar. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid At-Ta'awun yang dimuliakan Allah, pekan ini pekan terakhir di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan sejarah. Bulan itu adalah bulan Muharram, dan Muharram juga salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya. Hijrah adalah momentum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat penting di dalam sejarah Islam, yang menjadi penanda akan keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekkah, dicaci maki, dihinakan, dibunuh, ingin dibunuh, diembargo secara ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar meskipun 10 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dakwah di Mekkah. Meskipun ancaman kehidupan, meskipun diembargo secara ekonomi dan lain sebagainya, bahkan diintimidasi hak-hak warga negaranya, hak-hak kemanusiaannya, tetapi Rasulullah SAW tetap bersabar sebelum ada komando dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan hijrah. Baru kemudian Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan hijrah, menurut pakar sejarah, di bulan Muharram itu menjadi penanda Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrahnya, dan menjadi momentum bagi Rasulullah SAW menuju kemenangan, menuju kesuksesan yang gemilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi khatib baca di dalam surah At-Taubah, di surah ke-9 ayat 20 dan 21, kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah menyebutkan 3 serangkai di dalam ayat ini. Yang pertama amanu, yang kedua adalah hajaru, dan yang ketiga adalah wajahadu. Iman harus serangkai dengan kata hijrah. Hijrah harus seiring dengan kata jihad fi sabilillah. Dan menarik, ayat ini didahului dengan bi amwalihim wa anfusihim. Ada orang, sementara orang yang memahami jihad itu harus memanggul senjata, tidak. Tetapi di ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, iman yang seiring dengan kata hijrah, yang dikaitkan dengan kata jihad, bi amwalihim. Jihad yang sesungguhnya adalah dengan harta kita. Maka disinilah OJK mempunyai peranan untuk melakukan revolusi iman, revolusi hijrah, dan revolusi jihad bi amwalihim, dengan harta. Dalam rangka apa? Dalam rangka kebaikan bangsa dan negara. Jadi kita ini sesungguhnya adalah mujahid untuk bangsa, kebaikan bangsa dan negara kita. Bi amwalihim. Baru kemudian Allah menyebutkan wa anfusihim. Setelah hijrah, setelah jihad,
dengan harta, maka kemudian bi wa anfusihim, setelah bi amwalihim baru kemudian wa anfusihim, dengan jiwa-jiwa kita masing-masing. Lalu apa penghargaan Allah untuk orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya? Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi di sisinya. Dan wa ulaika humul faizun, orang-orang yang meletakkan iman seiring dengan hijrah dan seiring dengan spirit jihad dengan harta dan jiwanya, maka dialah termasuk orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa yang diintimidasi, masyarakat komunitas yang kecil, lalu kemudian setelah melakukan perjalanan hijrahnya, melakukan perjalanan berpindah dari Makkah menuju Madinah yang dulu bernama Yathrib. Madinah itu kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman, kota yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan. Dan ketika melakukan perjalanan hijrah itulah di situ Rasulullah SAW menemukan kesuksesan yang gemilang. Maka Fathu Mekah terjadi juga karena Rasulullah SAW sudah melakukan perjalanan hijrahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 atau hampir 3 tahun ini kita dilanda dengan musibah besar, dengan pandemi COVID-19. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa dan negara juga kita semua merasakan bagaimana dahsyatnya dari pandemi COVID-19. Maka momentum hijrah, mari kita